Halo guys, kembali lagi dengan saya Talino Kulja Teknik. Di mana saya saat ini akan membagikan tutorial cara memperbaiki mesin cuci yang tabungnya bocor akibat adanya gesekan dari benda tajam guys. Mesin cuci ini kemarin sudah pernah saya tambal menggunakan lem epoksi yang warna hitam tuh, lem epoksi yang dicampur tuh. Jadi ternyata hasilnya tidak bagus guys. Jadi terpaksa harus saya ulang kembali untuk memperbaiki kebocorannya. Saya akan bongkar lagi, saya akan bersihkan lagi tabung mesin cucinya yang bocor. Saat ini saya akan kembali mengulang penambalannya, tapi bukan menggunakan lem yang kemarin, namun saya akan menggunakan lem yang lainnya guys. Jadi lem ini saya dapatkan dari teman saya yang kerjanya sebagai tukang servis mobil atau bengkel mobil. Jadi lem ini digunakan oleh teman saya untuk memperbaiki damper mobil yang pecah, atau ada pintu mobil yang pecah atau bodi mobil yang pecah, menggunakan lem ini. Jadi hasilnya sangat luar biasa, sangat kuat. Jadi lem ini biasanya digunakan oleh orang-orang pelaut untuk menambal kapal yang bocor atau perahu yang bocor guys. Jadi lem ini bisa digunakan seperti yang tadi saya sebutkan, bisa untuk menambal kapal atau perahu yang bocor guys. Lem ini juga bisa diaplikasikan di dalam air guys. Misalnya ada perahu atau kapal yang bocor, langsung ditambal di dalam air guys, jadi tetap bisa menempel dia. Seperti biasa, sebelum saya melakukan penambalan, saya terlebih dahulu membersihkan permukaan yang akan dilem seperti yang dilihat di gambar ini. Jadi kita bersihkan dulu, dia punya bekas lem yang lama. Kemudian kita amplas untuk membuat permukaan tabung yang bocor ini dibuat agak sedikit kasar menggunakan amplas yang kasar. Jadi begitu caranya guys, supaya pengelemannya bisa merekat lebih kuat guys. Jadi seperti itu. Kalau kita ngelem benda yang licin-licin, lemnya agak sulit untuk menempel. Ini dia bentuk lemnya guys, lem kapal. Jadi lem ini sangat keras. Yang paling enaknya lem ini tidak melekat saat dipegang, tidak lengket di tangan kita. Jadi kita tekan-tekan, kita tekan dengan jari sekuat yang kita mampu melakukannya, seperti yang kita lihat di video ini. Jadi ini kita tekan-tekan sambil menempelkannya dengan rapi. Jadi lem ini proses pembekuannya cukup lama guys. Kalau menurut deskripsinya yang saya baca di toko online, proses pembekuannya cukup lama, sampai sekitar 8 jam. Jadi cukup lama. Oleh sebab itu kita harus membuat istirahatnya lebih daripada 8 jam. Mungkin boleh 1 hari 1 malam boleh lah guys, biar hasilnya lebih kuat.
Seperti itu guys. Kita tunggu proses pengelemannya sampai selesai. Nah, jadi kita harus bersabar guys, agar hasil pekerjaannya lebih baik. Karena kalau buru-buru seperti yang saya lakukan kemarin, akhirnya diulang kembali. Sebenarnya kalau saya lem kemarin, tidak saya nyalakan mesin cucinya, mungkin tidak terjadi retak guys. Tapi karena lemnya belum kering, saya sudah menyalakan mesin cucinya. Akhirnya poli-poli itu menarik bodi mesin cuci. Karena saat mesin hidup kan poli-poli dari gearbox ini menerima tekanan yang sangat kuat ya dari dinamo. Jadi istilahnya dia renggang. Saat dinamo itu berputar menarik pambel gearbox ini, renggang dia, Bu. Akhirnya lem yang saya pasang kemarin retak. Begitu dia ceritanya guys. Karena ketika mesin cuci ini tidak dinyalakan, air yang ada di situ tidak netes. Tetapi saat mesin cucinya dinyalakan, airnya netes guys. Begitu kejadiannya. Jadi ini suatu pengalaman yang harus kita pelajari. Ini kasusnya guys, karena yang punya mesin cuci mungkin lupa, dia tidak berhati-hati bahwa ada jarum atau koin, atau mungkin ada kepala seliting yang lepas, atau kancing baju yang lepas yang ikut masuk ke dalam mesin cuci, yang menyelip di bagian pulsatornya, sehingga terjadilah gesekan di dalam mesin cuci ini. Begitu kejadian awalnya guys, sehingga lama kelamaan tabung mesin cucinya menjadi bocor. Menurut informasi dari yang punya mesin cuci, dia sering menggunakan jarum pentol guys, karena seperti biasa ibu-ibu atau perempuan itu kan suka menggunakan kerudung. Kerudung itu kan biasanya ditusuk dengan jarum pentol supaya melekat gitu guys. Namun setelah saat ingin mencucinya lupa untuk memperhatikan atau melepaskannya. Begitu. Jadi manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Begitu guys. Jadi saat ini kami sedang berusaha untuk menambal dan memperbaikinya agar mesin cuci ini bisa digunakan kembali guys. Karena berhubung dengan harus menghemat biaya, daripada beli baru kan lumayan, di atas 1 juta, bahkan mungkin bisa mencapai 2 jutaan guys kalau beli baru. Jadi kalau kita melakukan penambalan untuk sementara mengumpulkan dana, ya kita akalin aja dong seperti ini guys. Begitu guys. Itulah yang dapat kami sampaikan, bagaimana cara proses penambalannya guys. Semoga proses penambalannya berjalan dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Jika hasilnya memuaskan, pelanggan kami senang, pelanggan kami menjadi puas, saya pun ikut senang dan ikut puas guys. Karena ini adalah pengalaman pertama saya mengalami tabung mesin cuci yang bocor akibat adanya gesekan benda tajam guys. Demikian guys informasinya, terima kasih, selamat malam.